Rezeki itu dibagikan oleh Allah, bukan dicari oleh kita. Jadi gimana? Ya sesuka-suka dia. Innallaha yabsutu rizqa li'ibadihi may yasha wa yaqdir. Innallaha yabsutu rizqa, Allah membagikan rezeki liman yasha, kepada siapapun yang dikehendakinya. Wa yaqdir, dan ditakar. Semuanya diukur. Ya kita juga ngasih uang sama anak-anak itu diukur dong. Kalau anak TK berapa kasihnya? Ya nggak mungkin Ya sejuta gitu. paling 5.000. Ya kalau yang mahasiswa calon dokter berapa? Ya paling tidak kan 100.000 sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dialog Positif Plus. Kali ini bersama Buya Syakur. Buya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk diskusi. Seperti biasa, kalau ketemu Buya pasti mau dapat ilmu. Ada pertanyaan gini Buya, ini pertanyaan yang sangat banyak ditanyakan. Kenapa sih orang ada yang kaya, ada yang miskin gitu Buya? Dan rezeki ini kan ada yang dikasih banyak atau sedikit gitu. Itu sebetulnya kenapa bisa terjadi seperti itu Buya? Silakan. Hakikatnya rezeki itu dibagikan oleh Allah, bukan dicari oleh kita. Jadi gimana? Ya sesuka-suka dia. Firman-nya ada. Bagi yang biasa perlu dalil. Ya. Innallaha yabsutu rizqa li'ibadihi may yasha wa yaqdir. Innallaha yabsutu rizqa, Allah membagikan rezeki liman yasha, kepada siapapun yang dikehendakinya. Wa yaqdir, dan ditakar. Semuanya diukur. Ya kita juga ngasih uang sama anak-anak itu diukur dong. Kalau anak TK berapa kasihnya? Ya nggak mungkin sejuta gitu. Paling 5.000. Ya kalau yang mahasiswa calon dokter berapa? Ya paling tidak kan 100.000 sehari. Gitu kira-kira. Jadi artinya bahwa yang penting bukan bagaimana kita meminta rezeki kepada Allah. Malah saya menganjurkan sebaiknya lebih penting, sebelum Anda minta pada Allah, persiapkan dirimu bagaimana supaya layak diberi. Oke, jadi intinya layak diberi gitu. Iya dong. Iya. Nanti kita nggak minta juga, Allah kasih kok. Oke. Nah, cuma yang jadi persoalan, orang diberi rezeki, tidak mencari rezeki. Nah, pertanyaannya adalah orang macam mana yang dicari rezeki itu? Tentunya ya orang yang punya inisiatif dong. Kalau orang nggak punya inisiatif, kalaupun duit ada nggak bakal dipakai. Ya. Ya pasti uang itu akan mencari orang yang punya inisiatif. Gitu. Nah kalau misalnya kan ada sering nih di Quran tuh ada kata-kata mayasya gitu ya Bu ya. Yang Allah kehendaki gitu. Terus kebanyakan mindset tuh nunggu jadinya Bu ya. Ya udah nunggu dikehendaki Allah aja gitu kan. Padahal kalau berkaitan gini kan gimana tuh? Ya memang iya. Di dunia ini tidak mungkin ada sesuatu terjadi tanpa kehendak Tuhan. Sehingga daun kering pun akan jatuh. Allah yang menentukan tanggal berapa, hari apa, bulan apa, jam berapa, menit ke berapa. Itu. Jadi artinya semua itu by framing semuanya itu. Dan tidak mungkin dong tanpa framing, tanpa skenario. Kalau tidak ada skenario, lalu ceritanya seperti apa? Mungkinkah kita semua itu beramai-ramai naik panggung, lalu perannya kita milih? Ya nggak bisa. Seorang sutradara yang menentukan, kamu jadi serinya, kamu jadi pembantunya, kamu jadi pasar gelapnya, kan gitu. Nah, nanti di penghujungnya siapa yang hebat? Bukan peran yang dimainkan, tapi orang yang bisa berakting dengan baik. Iya, jadi bukan bagaimana kita dapat peran yang sebagai raja. Yang penting bagaimana Anda bisa berperan dengan baik. How to be the best actor. Oke. Dan Buya untuk menjadi itu kan perlu latihan lah ya, kalau bahasa sekarang tuh latihan gitu. Apa sih latihan terbaik untuk kita menjadi peran sebaiknya Buya? Latihan tuh ada mudawama, ada munazama, ada muadhabah, ada macam-macam istilah-istilahnya itu. Yang pada akhirnya ya bagaimanapun ya kita mulai melatih diri kita dengan yang paling mudah aja dulu. Yang paling mudah itu belajar bersabar. Bersabar ya? Iya, paling mudah. Itu paling mudah ya? Iya. Oke. Kalau bersyukur mah sulit. Oke.
hanya satu orang, innahu kana abdan syakura, hamba yang bersyukur itu Nabi Muhammad. Ya, dan jumlahnya sedikit, bersatakan kan sedikit sekali yang bersyukur Allah. Ya, jadi begini, ketika Anda punya uang 10.000, tega nggak nyumbang orang 1.000? 1.000 gitu ya? Ya, 1.000. Ya, kan kecil. Berapa persen tuh? 10%. Kalau Anda punya uang 10 triliun, tega nggak nyumbang orang 1 triliun? Beda kan? Yang hebat jadi orang yang miskin apa yang kaya, yang dermawan tuh? Iya. Iya. Jadi tidak semudah itu. Oke. Jadi makanya kalau kita ingin jadi dermawan, latihlah diri Anda sebelum Anda kaya. Bisanya serba aja dulu, membiasakan diri. Segala sesuatu kalau sudah terbiasa kita menjadi bisa kok. Nah makanya jadi ketika Allah melatih kita, memberi pelajaran kepada kita, jalani saja dulu. Musibah, bencana, kesulitan, tantangan, rintangan dan sebagainya, hadapi dulu dan selesaikan dulu. Itu Allah memberikan rintangan hamba tentu sebagai pelajaran. Jadi bedanya apa sih belajar dari kehidupan dan belajar dari sekolah? Kalau kita belajar dari kehidupan, oleh Allah kita diuji dulu. Setelah diuji kita mendapatkan pelajaran. Iya. Tapi kalau di sekolah kita belajar dulu. Baru ujian. Baru di akhir tahun baru kita diuji gitu. Pilih mana ya sama aja sih. Bolak-baliknya sama, yang penting belajar. Makanya ketika kita menghadapi kesulitan, nggak usah keluh kesah. Jalani saja, itu sebagai untuk nambah pelajaran. Itu aja kok. Dan keberhasilan itu bukan meraih cita-cita, bukan. Tapi yang paling penting adalah memperbaiki setiap kesalahan. Makasih Buya. Jadi tadi inisiatif, dan yang paling penting mari kita belajar berperan sebaik-baiknya. Terima kasih.